Ada satu kejadian ketika Nabi Musa ingin pamer kepada istrinya. "Wahai istriku," kata Nabi Musa, "lihatlah tongkat ini. Tongkat ini bisa berubah jadi ular," kata Nabi Musa kepada istrinya. Terus itu Nabi Musa kaget dan heran. Apakah benar apa yang dikatakan Musa? Maka seketika Nabi Musa ingin membuktikan kalau tongkat itu bisa berubah jadi ular dengan cara melempar ke depan istrinya. Dan apa yang terjadi? Tongkat itu tidak berubah menjadi ular. Karena apa? Niat Nabi Musa untuk sombong, untuk pamer kepada istrinya. "Aku pernah ini loh, aku bisa ini loh, aku bisa itu loh." Dan di video ini teman-teman, saya ingin melanjutkan pembahasan ini. Bukan cuma soal cium lutut bangkit dari kubur, tetapi yang lebih parah, mereka mengaku memiliki surga sendiri, ya, dan bisa memberikan syafaat katanya kepada siapapun yang dikehendaki. Setara Tuhan sudah kehendaknya. Karena Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memasukkan hamba itu ke dalam surga. Allah yang mempunyai prioritas untuk memasukkan setiap manusia yang dia kehendaki untuk masuk ke surga. Bukan guru kumpul, bukan juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat asalkan umatnya ikut tunduk patuh, minimal mencontoh akhlak terkecil dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Siapa yang sebenarnya itu mengada-ada, ya, ini kita belum tahu dasarnya atau referensi yang benar dari kisah yang disampaikan oleh Abang Harry Pras, saudara kami tercinta. Kami belum tahu dari mana beliau mengambil cerita ketika Nabi Musa mempertontonkan tongkatnya itu kepada istrinya, ya. Ketika Nabi Musa mempertontonkan tongkatnya itu kepada istrinya yang bernama Syafura, ya. Itu nama istri Nabi Musa, namanya Syafura atau Syafuriyah. Itu nama istri daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini yang mohon maaf sebelumnya Bang Harry Pras. Yang ini yang kami inginkan di sini, tolong tunjukkan referensinya di mana antum mengambil cerita ini. Apakah cerita ini antum hanya buat-buat menurut versinya antum sendiri, ataukah antum mengambil dari kitab? Tunjukkan kitabnya di mana, ataukah antum mendengar dari siapa? Tanya lagi orangnya, dan di mana referensinya. Kami ingin mengkaji itu. Apakah itu dari kisah Israiliyat ataukah benar dari kisah yang ada di Al-Quran, ya. Karena kalau di tafsir-tafsir itu seperti tafsir Ibnu Katsir atau di tafsir Tabari, Qurtubi dan sebagainya, dan ada juga banyak-banyak tafsir yang lain, itu ada juga kisah-kisah Israiliyat yang ada di dalamnya. Nah, nanti kita akan bahas tentang kisah Nabi Musa yang lebih spesifik kepada tongkat Nabi Musa yang ada di dalam beberapa surat yang berbeda. Ada di dalam surat Toha, ya, di ayat 17 sampai ayat 21. Ada juga di dalam surat Al-Qasas, ya. Dalam surat Al-Qasas ini kalau tidak salah di ayat 31. Ada juga di surat An-Naml, kalau nggak salah ini di ayat 10. Nah, ini surat-surat yang menerangkan lebih spesifik tentang tongkat Nabi Musa. Nah, akan tetapi di dalam ayat itu tidak ada seperti yang diterangkan oleh saudara kami Abang Harry Pras. Nah, ini yang kami minta, mohon tunjukkan referensi dan rujukannya kemana, biar kami mengkaji, ya. Biar antum jangan mengambil perspektif antum mengatakan ini ceritanya Nabi Musa, akan tetapi cerita itu antum buat-buat sendiri. Sebenarnya siapa yang khurafat, ya, yang mendongeng? Nah, ini mohon tunjukkan dalil, tunjukkan bukti. Kalau antum ada buktinya, dalilnya tentang Nabi Musa mempertunjukkan tongkatnya kepada istrinya, kemudian tidak jadi ular, ya. Terus kemudian antum referensinya benar dan bukan Israiliyat, saya mohon maaf, ya. Kalau memang benar, tapi ya tunjukkan bukti, fakta dan datanya, ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami, ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, bagi Anda, ya,
Anda yang menyaksikan channel ini, mudah-mudahan Allah membuka hati Anda untuk berinfak atau berdonasi ke pondok pesantren kami, Yayasan Sirajul Mustafa Nahdlatul Wathon, yang bertempat di Dusun Erot Daya, Desa Kalijaga Timur, untuk membangun gedung asrama belajar untuk para peserta didik kami, ya, untuk para peserta didik kami. Dan Anda yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang terus mengalir meskipun antum sudah dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahu Allah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa di mana saja antum berada, mudah-mudahan antum semua yang menyaksikan channel ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan antum dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan Allah selalu tetapkan iman yang ada di dalam diri kita. Baik sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini lagi dan lagi kami mengomentari saudara Heri Pras yang telah mereaction cuplikan. Ingat, mereaction cuplikan, bukan full video, ya. Mereaction cuplikan video guru mulia kami, Abah Guru Sekumpul atau Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Nah, di video kali ini saya lebih spesifik sebenarnya siapakah yang khurafat atau siapakah yang mengada-ada gitu. Kenapa? Karena kami melihat di sini beliau itu menceritakan kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin memamerkan tongkat itu kepada istri beliau, kemudian tongkat itu dibuang dan tidak jadi ular. Nah, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sependek pengetahuan kami bahwa kisah Nabi Musa alaihi salam itu ada kurang lebih di sekitaran 20 surat, ya. Ada di kurang lebih di sekitaran 20 surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Dan kemudian Nabi Musa sendiri disebut di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Ya, itu sependek pengetahuan kami. Dan untuk yang lebih spesifik tentang tongkat itu ada di beberapa surat yang berbeda. Ya. Nah, tapi kami tidak jumpai di dalam ayat Al-Quran ini ketika Nabi Musa melemparkan tongkat itu kepada istri beliau. Ya, istrinya Nabi Musa, kami tidak jumpai itu. Dan nanti sekarang ini kita insya Allah akan membacakan satu persatu ayat-ayat yang lebih spesifik Nabi Musa bersama tongkatnya itu. Dan tidak ada kisah yang dikisahkan oleh Heri Pras itu di dalam Al-Quran. Makanya saya bilang di awal cuplikan tadi yang di pertama itu, siapa yang sebenarnya mengada-ada? Apakah cerita Nabi Musa itu hanya karangan antum, Bang Heri Pras, saudara kami yang kami cintai, ataukah memang benar adanya di dalam Al-Quran, ataukah di dalam Alkitab, atau di mana yang antum baca atau antum dengar tentang kisah Nabi Musa yang melemparkan tongkat itu di hadapan istrinya kemudian tidak berubah menjadi ular. Makanya saya bilang di judul video itu, siapa yang sebenarnya khurafat atau mengada-adakan cerita. Nah, itu makanya saya bilang kenapa saya memberi judul seperti itu. Kenapa? Karena kami tidak menemukan, ya, tidak menemukan
video atau tidak menemukan kisah yang disebutkan oleh saudara kami tercinta Abang Heri Pras. Tidak menemukan sama sekali. Nah, kalau seandainya beliau Abang Heri Pras menemukan kitab itu di mana, beliau ngambilnya, referensinya di mana jelas, dan kemudian referensi itu jelas dari Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Kenapa? Karena beliau ini selalu mengutarakan hadis-hadis sahih dan selalu untuk membelakangkan hadis-hadis dhaif. Nah, kalau cerita yang disampaikan oleh Abang Heri Pras, saudara kami tercinta, ini benar dari Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih, maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Abang Heri Pras. Ya, kalau seandainya benar, ya, dengan buktikan dengan cara silahkan tampilkan Al-Qur'an itu atau baca Al-Qur'an itu dengan cerita yang antum tunjukkan dan tampilkan hadis menurut cerita yang antum tunjukkan di video itu. Itu saja, simpel. Dan kalau memang fix benar itu dari Al-Qur'an dan hadis sahih, maka saya pribadi atas nama sendiri memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada antum. Ya. Nah, sekarang ini coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama, tongkat Nabi Musa itu di surat Al-Baqarah, ya. Itu yang pertama menjelaskan atau memberikan cerita tentang tongkat Nabi Musa. Apa? Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 60, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, di sini saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, coba. Di sini bahwa Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an ini ketika wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar, dan ingatlah, ya, ketika Nabi Musa alaihi salam memohonkan air untuk kaumnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal hajar, pukullah dengan tongkatmu itu batu tersebut. Famfajarat minhu 12 'aina. Kemudian dari batu tersebut famfajarat, ya, minhu 12 'aina, 12 mata air. Famfajar itu maksudnya langsung mengalir 12 mata air. Coba. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allahu akbar. Nah, ini cerita yang pertama di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-60. Nah, bisa dicek, ya, bisa dicek. Ya. Kalau di tafsirnya itu nanti belakangan karena terlalu panjang nanti videonya kalau kami sertakan berserta tafsirnya, dan tidak ada yang menerangkan tentang Nabi Musa yang membuang tongkatnya di hadapan istrinya kemudian tidak berubah jadi ular. Ini Al-Qur'an yang pertama. Terus kemudian di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 107. Ya. Falqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Allahu akbar. Tidak ada yang diceritakan tentang Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada ular, kepada di hadapan istrinya, dan kemudian tidak berubah jadi ular. Ini coba, falqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya menjadi ular yang besar. Kemudian di surat Al-A'raf, ya, di surat yang sama di ayat 117. Ini kami khususkan tentang tongkat Nabi Musa. Ini yang kami khususkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Coba. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa, maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Nah, ini juga ada di surat Al-A'raf, di surat yang sama di ayat 160, ya. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبحست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Nah, ini hampir sama dengan surat Al-Baqarah yang tadi di ayat 60 itu, ya. Ya, hampir sama, ya. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar, ya. Dan kami mewahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, maka makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ini di dalam surat Al-A'raf ayat 160. Tidak ada cerita Nabi Musa yang melemparkan tongkat itu kepada di hadapan istrinya kemudian tidak berubah jadi ular. Tidak ada lagi. Di surat Toha, di surat yang ke-20 di ayat 18. Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa hushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Coba. Apa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada yang lain, manfaat yang lain. Coba di surat Toha ayat 18. Ada lagi di surat Toha di ayat 66. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nah, dia Nabi Musa berkata, silahkan kamu melemparkan, maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Nabi Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Tidak ada cerita itu lagi yang diceritakan oleh Abang Heri Pras itu. Lagi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 32. Falqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka dia Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Ada lagi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 44. Fa'alqaw hibalahum wa 'asiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghafilun. Lalu mereka melemparkan tali, temali, dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun pasti kamilah yang akan menang. Itu kata penyihir ini, kata penyihir-penyihirnya Fir'aun. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 45, falqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan. Allah. Ada lagi di surat Asy-Syu'ara di ayat 63. Fauhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattayri al-'azim. Allah. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Ini lagi di surat An-Naml ayat 10. Walqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Dan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dan dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, janganlah engkau takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul yang tidak pernah takut. Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat 31.
Nah, ini terakhir ya, surat yang terakhir. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Dan wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika Nabi Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan engkau takut, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Satupun di Al-Quran saya belum menemukan tentang cerita yang diceritakan oleh Abang Heri Fras di awal cuplikan video tadi. Saya belum menemukan. Nah, makanya saya bilang kalau seandainya Abang Heri Fras referensinya disertakan ya, dan kalau seandainya antum menyertakan referensi dan itu benar dan itu sahih menurut Al-Quran dan hadis, saya mohon maaf. Nah, dan yang saya anehkan, para orang yang mendukung Abang Heri Fras ini kok bisanya ya, seperti ada di komentar yang mengatakan, oh masa kita ini orang awam, tapi kok kenapa hati saya lebih enak ke Abang Heri Fras? Justru karena antum itu orang awam, makanya saya kasih tahu antum, saya beritahu antum melalui video-video channel saya dengan beserta dalilnya, dengan apa yang meragukan di dalam diri Abang Heri Fras, saudara kami tercinta, kami berikan dalil-dalilnya. Nah, tentang apa? Tentang Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya terus kemudian tidak menjadi ular. Kami mencari dalil-dalil tentang tongkat Nabi Musa, dan kemudian di Al-Quran kami tidak jumpai apa yang diceritakan oleh Abang Heri Fras, saudara kami tercinta. Coba. Nah, yang saya rasa, mohon maaf ya, antum itu semua yang mencintai Abang Heri Fras, tetaplah cinta kepada Abang Heri Fras, jangan membencinya. Saya juga tidak membencinya, tapi saya ungkapkan ini sebagai buah bukti rasa sayang saya kepada Abang Heri Fras. Makanya saya membuat video ini supaya Abang Heri Fras itu jangan sampai menghina atau membuat pengikut Abah Guru Sekumpul itu berbalik membenci Abah Guru Sekumpul atau menjadi kompor terhadap muhibbin para guru sekumpul. Itu yang saya maksud di sini. Jadi bukan saya membenci Abang Heri Fras maupun mencibir Abang Heri Fras, maupun antum yang mencintai Abang Heri Fras janganlah berbalik membencinya. Tapi ayo, kalau memang memakai akal sehat, ayo. Kalau kita berbicara masalah agama, kita kembali ke Quran dan hadis, ijma' dan qiyas menurut para salafus soleh, ulama-ulama kita. Jangan menurut pribadi sendiri. Ya, jangan menurut pribadi sendiri. Seolah-olah antum itu lebih tinggi ilmunya daripada para ulama-ulama kita yang dahulu. Nah, coba. Kalau menurut saya pribadi. Nah, seolah-olah antum ini membuat madhab baru yang menurut antum sendiri. Ya, saya pernah nggak mengatakan menurut saya pribadi? Nggak pernah. Saya sertakan dalil, saya sertakan Al-Quran, saya sertakan hadis. Buat apa? Bukan untuk diri saya sendiri, bukan saya membuat ajaran-ajaran baru, tidak. Ya, supaya kita mari, kalau antum memang niatnya kembali ke Al-Quran dan hadis, silahkan antum berikan rujukan sesuai pemahaman antum Al-Quran dan hadis. Terus antum mengaku, oh kita ini kan orang awam. Ya justru kalau antum orang awam, jangan cibir ulama. Jangan seenak hati mengomentari ulama. Ya, kalau antum memang merasa diri antum orang awam, ya silakan di bidang antum sendirilah. Kalau di dunia persilatan saya nggak angkat bicara karena itu memang bidang antum. Tapi kalau untuk antum koreksi ulama, antum mengatakan diri antum orang awam, ya janganlah koreksi ulama. Ya, Abah Guru Sekumpul, guru yang mulia, wali kutub di zamanihi, ya, beliau juga banyak penggemar, pecinta beliau. Jangan antum koreksi, biarkan saja. Kalau video itu memang berlalu, silahkan berlalu, ya. Dan itu antum hanya koreksi cuplikan video, dan seenaknya antum mengomentari dengan kepala antum, dengan akal antum sendiri, dan membuat menurut pribadi saya, menurut pendapat saya pribadi. Kan antum membuat pendapat antum sendiri, ini namanya, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala,
Mohon maaf kalau Abang Heri Pras tersinggung dengan konten saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi para pecinta Abang Heri Pras, janganlah berbalik membenci Abang Heri Pras. Mari kita sampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mari kita ajak ke jalan Tuhan dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah, ya. Maka Abang Heri Pras, saya rasa beliau terlalu lebih dalam menyinggung guru kami yang mulia Abah Guru Sekumpul. Makanya saya reaction video beliau yang saat ini tentang Nabi Musa, dan saya sertakan di sana siapa yang sebenarnya mengada-ada atau membuat khurafat, ya. Karena landasan daripada dalil atau cerita yang disampaikan oleh Abang Heri Pras itu tidak ada landasannya. Makanya kami reaction video itu ya sedetail mungkin, dan mohon maaf kalau antum tersinggung. Dan bagi pecinta Abang Heri Pras, jangan berbalik membenci beliau, cintai beliau, rangkul beliau, ya. Mari kita ciptakan sebuah keharmonisan di dalam umat Islam dengan cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara damai, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama umat mukmin, sama-sama umat Islam itu adalah ikhwah. Maka antum bersaudara, saya bersaudara, mari kita damaikan Indonesia ini dengan cara menyatukan, jangan membuat perpecahan. Ya, baik saudara-saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, salam persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.